Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya hari ini saya dapat hadir dalam kegiatan Sapma Mitra Pancasila Kabupaten Deli Serdang. Kali ini kami pulang ke rumah sendiri ini, ya terus. Walaupun tadi saya mohon maaf sedikit terlambat karena ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan dulu, baru sore saya kemari. Ini Sapma Unit semua? Hah? Oke. Susah kali materi dari sisi Bima, propaganda dan komunikasi massa. Maksudnya serius sekali materinya. Kalau materinya lebih santai, lebih gampang kan? Jadi saya tanya bersama kawan-kawan sekalian, ada yang tahu propaganda itu apa? Kalau komunikasi massa gampang ya, makanya saya tanya semua anak Sapma media. Kalau mahasiswa masalah komunikasi massa, apalagi dalam ya proses-proses sekarang ini udah tegar pasti diingatan kawan-kawan komunikasi massa itu apa. Makanya saya tanya propaganda. Ada yang tahu propaganda? Ada yang tahu apa? Coba. Iya, coba. Ada lagi yang lain? Iya, satu-satu. Oke, terima kasih ya. Tadi yang situ, ya. Sedikit. Jika menurut saya propaganda itu usaha menyebar ide atau gagasan agar targetnya itu berpikir, dan itu dilakukan dengan sengaja agar target yang kita menyebarkan ide atau gagasan itu berpikir sesuai kemauan kita. Terima kasih. Jadi saya pakai dua istilah ya. Pertama istilahnya istilah Google. Istilah Google itu maksudnya istilah baku. Kalau istilah baku itu propaganda itu adalah upaya untuk menyebarkan opini, ya kan, menggiring opini, menyampaikan sesuatu dalam konteks perilaku pikiran yang mau digiring oleh orang. Tapi kalau saya mau cerita sederhana, propaganda itu adalah cara meyakinkan orang lain atau pola yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain dalam hal apa? Dalam membuat agar pikiran orang itu menjadi apa yang kita mau. Propaganda ini kalau dipelajari dengan serius, tentu ilmu yang sangat berbahaya. Tapi yang perlu kita semua sadari bahwa mungkin hari ini juga kita nggak begitu sadar bahwa kita hidup atau melihat
propaganda dalam aktivitas kita sehari-hari. Belum tentu apa yang kita lihat sehari-hari itu adalah sebuah kebenaran, gitu. Jadi bisa jadi malah kebanyakan yang kita lihat sehari-hari itu adalah merupakan propaganda. Propaganda yang lebih ekstrim, dia bisa masuk ke ranah cipta kondisi kayak yang disampaikan si Samsul tadi. Jadi agar semua kita tahu dan paham bahwa sebenarnya propaganda itu ada di depan mata kita sehari-hari, gitu. Nah, propaganda yang ada di depan mata kita sehari-hari, saya mau tanya kira-kira ada yang tahu apa kira-kira? Coba, ada pasti yang tahu apa kira-kira propaganda yang ada di depan kita sehari-hari? Oh, ada kan berdiri apa? Tayangan acara TV. Oke, bagus. Ada lagi yang tahu? Ya, oke. Ya, belum bisa. Anda belum beruntung. Coba. Tata tertib acara nggak ada, maksudnya nggak masuk ke ranah propaganda. Tayangan televisi pasti masuk. Coba satu lagi, ada yang tahu apa? Berita-berita media. Jadi yang saya mau terangkan itu bahwa nanti masuk ke sana berita-berita media dan televisi. Propaganda itu dia dua. Yang pertama propaganda terbuka, yang kedua itu propaganda tertutup. Ini harus kawan-kawan pahami. Propaganda terbuka itu yang dia sampaikan adalah fakta, fakta untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Ini saya cerita dalam konteks mahasiswa. Misalnya ada orang mau calon jadi ketua organisasi A, gitu. Pernah pula dia buat salah, misal pernah mukul perempuan, pacaran, mukul, videonya viral. Pasti lawannya menyampaikan propaganda, mencuci pikiran orang lain supaya nggak milih dia. Saya mau pilih dia, pernah viral videonya. Ini contoh-contoh sederhana ya. Pernah viral videonya. Viral kenapa? Ini mukul cewek apa semua segala macam. Sehingga orang terpengaruh, betul juga. Berarti temperamen dan lain-lain segala macam, nggak bisa mengendalikan emosi. Sehingga terpengaruh kawan-kawan yang lain. Terpengaruh untuk tidak memilih. Itu propaganda terbuka, propaganda yang disampaikan dengan bukti-bukti yang memang ada. Ada propaganda tertutup. Propaganda tertutup ini kawan-kawan adalah propaganda yang sangat sistemis. Bahwa opini itu dibuat, opini diciptakan, lalu opini itu digiring untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan siapa? Tujuan dari orang yang membuat opini. Gitu. Misalnya, ada satu calon presiden, tidak ada yang salahnya dibayarlah buzzer-buzzer pembuat berita, disebarkan ke media sosial, lalu buzzer-buzzer itu membuat komentar-komentar autobot di zaman yang serba digital hari ini. Video-video itu masih muncul, video-video itu masih muncul terus tanpa ditanda. Video yang terkantor tidak dilakukan secara sistematis. Artinya apa? Ketika 20 video propaganda yang dimunculkan hanya satu video yang terkantor. Nah, dan pemerintah itu bisa menciptakan propaganda. Yang paling berpotensi menciptakan propaganda adalah pemerintah, karena pemerintah
pemerintah bisa mengatur apa yang muncul di medsos orang. Jadi kalau misalnya ada berita, pemerintah itu tinggal melalui ya kementerian tertentu dia bisa melakukan echo chamber namanya. Echo chamber itu dia memilih mana video yang bisa viral, mana yang tidak. Ya video-video untuk menjatuhkan lawan politik itu akan muncul terus ketika kita scroll, akan muncul terus. Dan sifatnya media sosial itu dia memang echo chamber. Kalian akan dilihat sebenarnya kalian ini sukanya apa. Video yang kalian biasa tonton lebih dari 1 menit, lebih dari 1 menit, lebih dari 1 menit itu akan sering muncul. Jadi tanpa kalian sadari, kalian ketika men-scroll medsos itu, video yang muncul itu ya sebenarnya video-video yang memang kalian sering tonton sampai habis. Jadi video-video serupa yang muncul gitu. Nah, sehingga pikiran orang hanya tertahan dalam satu ruang lingkup. Orang untuk berpikir terbuka itu susah dari media sosial. Kenapa? Algoritma medsos itu sudah mengatur apa yang akan dilihat oleh orang-orang yang menggunakannya. Sehingga propaganda itu masuk dari situ. Pikiran orang terpengaruh dari situ. Nah, saya mau tanya sekarang, kalau kalian satu hari ini membaca berita si A dibilang gay, ya kan? Muncul ada belakangan ini kan, misalnya saya sebut nama kan, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi di medsos. Tercuci nggak kepala kalian bahwa berpikir jangan-jangan betul, betul nggak? Yang mau saya sampaikan begini, Dinda, kebohongan yang diulang terus-menerus akan tampak seperti sebuah kebenaran. Kalau Samsul ada jadi contoh yang sulit. Ini malam saya membuat sebuah propaganda. Saya panggil 10 orang anak satu monumen. Saya bilang, Samsul tadi malam maling ayam. Di mana? Di Jalan Kuasa. Ketangkap, tapi dikeluarkan oleh polisi karena 86. Yang 10 orang ini cerita. Yang 10 orang ini pokoknya kita bekerja sama untuk membuat propaganda, menjatuhkan si Samsul. 10 orang cerita besar. Samsul curi ayam, Samsul maling ayam, Samsul curi ayam, Samsul maling ayam. Padahal Samsul nggak ada curi ayam. Tapi kebohongan itu diulang-ulang terus, diulang-ulang terus. Sehingga Samsul mencoba mengatakan, aku nggak pernah curi ayam. Saksinya ada, nggak ada. 10 orang itu tahu dari mana ya? Pokoknya kalian tahu. Setelah itu cerita ke sana, cerita kemari. Lama-lama Samsul jadi maling ayam ya? Hah? Jadi maling ayam. Faktanya Samsul maling ayam enggak? Enggak. Kenapa? Ada propaganda yang dilakukan, ada pola mempengaruhi pikiran orang lain yang sistemik. Sistemik itu apa? Saya kan terpanggil orang. Otak pelakunya siapa? Saya punya kepentingan apa? Menghancurkan jati diri Samsul. Misal saya anggap suatu hari Samsul bakal jadi rival politik, terus saya anggap Samsul suatu hari bakal jadi orang yang bersaing dengan saya, atau nggak suka kan misalnya secara individu. Otaknya saya menyebar propaganda, saya pakai timnya berapa orang? 10 orang menyampaikan propaganda, masuk ke pikiran orang. Oh betul, Samsul maling ayam. Dan ini contoh Sul, ya kan Sul? Jadi Linda, begitulah propaganda itu.
Dia bekerja sangat sistematis. Dan jangan kalian berpikir bahwa propaganda itu dilakukan dengan orang-orang yang cara berpikirnya kayak kita. Enggak. Propaganda itu enggak dilakukan dengan orang-orang yang berpikir kayak kita. Kalau kita melakukan propaganda yang kita lakukan itu cuma propaganda yang kelas kecil lah. Nah sekarang saya mau kasih contoh Amerika. Kenapa Amerika itu menjadi sangat berkuasa? Amerika itu dipercaya menurut keyakinan banyak pihak mengontrol pemberitaan di seluruh dunia. Pemberitaannya apa? Pemberitaan apa yang dia mau. Jadi hari ini eranya media sosial. Media sosial itu bisa mengkantar isu-isu tertentu. Tapi kalau kita cerita balik ke 7 tahun yang lalu, saat orang belum banyak pakai medsos, belum Instagram belum populer, TikTok belum populer, apa yang menjadi penglihatan orang tentang isu politik itu? Media, televisi, media surat kabar. Nah, banyak tokoh-tokoh publik yang percaya bahwa Amerika itu mensponsori, mendanai secara besar-besaran banyak media-media, televisi, surat kabar. Untuk apa? Untuk memberitakan apa yang dia mau. Jadi kalau Presiden Amerika sedang ribut dengan Presiden A dari negara lain, karakternya pasti dihabisi sehingga orang di seluruh dunia akan menganggap bahwa ini teroris. Misalnya, bahwa ini memang tidak benar. Amerika melakukan ini untuk menyelamatkan rakyat dari suatu negara. Dicuci otak dan pikiran orang melalui apa? Melalui media tadi, pemberitaan televisi, pemberitaan surat kabar. Semua pemberitaan dibuat untuk kepentingan satu pihak tertentu. Jadi yang benar yang mana? Pertanyaan. Kalau itu terjadi, yang benar yang mana? Yang benar yang kejadian yang sebenarnya. Tapi yang tampak benar adalah isu atau berita yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sekarang saya mau tanya sama kawan-kawan saya, kita ini berapa tahun dijajah Belanda? Ada yang tahu? Nggak pernah SD lagi. Apalagi kuliah SD itu udah belajar kita berapa tahun dijajah Belanda. Berapa tahun kita dijajah Belanda? Coba katakanlah, jawab. Berapa? 350 tahun. Ada yang lain? Cuma dia tahu kita berapa tahun dijajah Belanda. Ada yang lain? Coba saya tanya, berapa tahun kita dijajah Belanda? Nah, coba berapa? 250 tahun. Hari ini berapa? Coba. Hah? 360. Ada beda 10 ya. Hah? Tiga ratus 56. Beda-beda tipis. Coba yang lain. Berapa lama kita dijajah Belanda? Nah, coba. 5 tahun, Pak. Hah? 365. 365. Oke, ada yang bilang 350, ada yang bilang 365, ada yang bilang coba sih kita, nggak bisa isi kita ini. 360, 50 atau 65. Nah, coba. Nah, tidak sampai 50 tahun. Coba, ada lagi yang lain?
350 dari mana sana? Nah, kau tahu dari mana 350 tahun? Dulu pas pelajaran PKN, Pak. Hah? Dulu pas pelajaran PKN, Pak. PKN atau pelajaran sejarah? Pelajaran PKN itu sejarah. IPS. Oh, IPS. 365 tadi siapa yang bilang 365? Hah? Hah? Dari Google, Pak. Dari Google. Oke. 365 ini tadi 60. 3 sampai 60 tahun. Oke. Itu dari mana datanya? Faktanya, nggak ada satupun fakta. Coba ini kecil dan sedikit. Kecil sedikit aja bang. Buatkan yang mana yang ini? Ada. Coba. Faktanya, nggak ada satupun literasi sejarah yang mengetahui berapa lama kita dijajah Belanda. Kalau Febon ceritanya, malah yang bilang kita 350 tahun dijajah Belanda. Kenapa juga sekarang? Sampai 1927 kami itu perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang berarti apa? Belanda bilang ada sistem kerja paksa, ada kantor itu waktu itu dibilang juga ada sama sultan-sultan. Kami bayar enggak? Karena kami melakukan kerjasama dagang. Tapi ada doktrin yang ditanamkan waktu itu sama Bung Karno dan kawan-kawan. Doktrinnya apa? Propaganda. Propaganda agar pesan itu masuk ke dalam otak dan kepala seluruh warga Indonesia. Untuk menjemput kemerdekaan kita butuh satu semangat. Semangatnya apa? Kita ini sudah terjajah selama 350 tahun. Sehingga apa? Begitu pesan itu sampai di kepala-kepala manusia-manusia semua. Betul ya, udah lama kan? 10 tahunnya kita udah lama. Tapi 350 tahun kan terbukti. Alhasil propaganda yang dilakukan Bung Karno dan kawan-kawan berhasil. Semangat kemerdekaan muncul, semangat perlawanan muncul. Rakyat Indonesia melawan karena ada pesan yang disampaikan. Makanya saya selalu bilang propaganda itu nggak selamanya negatif. Propaganda itu bisa jadi positif, tergantung siapa yang memanfaatkan momentum saat melakukan propaganda. Mahasiswa dalam konteks hari ini untuk melakukan propaganda, apa kira-kira yang dilakukan mahasiswa biasanya di kampus? Coba, ada yang tahu? Coba. Hah? Itu kok kira kontestasi, nama kontestasinya propaganda yang dilakukan apa? Diskusi. Apa ada yang tahu? Mencari masalah. Mencari masalah. Hah? Ya, demokrasi itu kan sistem. Maksudnya apa propaganda yang dibuat mahasiswa? Coba, tahu saya? Demo. Aceh. Nah, saya tahu Aceh. Apa Aceh? Kalau menurut saya itu seperti doktrin orang untuk memasuki sesuatu itu memasuki organisasi A. Ya. Jadi pertama kali orang menginjakkan kakinya di kampus, jadi maba semester baru dia datang. Faktanya dia nggak kenal siapa-siapa di kampus, betul nggak? Ada nggak kalian kenal orang? Kenal orang sekelas lah, ya kan? Datang ke organisasi-organisasi itu mencuci otak dan pikiran dia. Datang sapa, ya kan? Gimana sapa pertama kali meyakinkan muatan untuk masuk sapa ini? Nah, kalau gimana? Apa yang buat kau percaya masuk sapa ini?
saudara yang memang bisa untuk membantu saya di mana saya susah dan senangnya. Nah, artinya apa? Doktrin propaganda yang dibuat senior-senior kalian di Sabang Pemuda Pancasila ini masuk ke kepala kalian semua hari ini. Sehingga apa? Kalian yang hari ini duduk di sini jadi kader Sabang Pemuda Pancasila, bukan jadi kader organisasi lain. Ada satu pesan yang disampaikan, yang pesan itu masuk ke kepala kalian, lalu kalian menemukan, oh aku masuk sama aja. Doktrin propaganda masuk. Ternyata setelah kalian masuk, buruk KPP. Nah, doktrinnya berarti positif. Kalau masuk, kalau tiba-tiba dicuci otak suruh nikah sama orang, berarti negatif, ya kan? Tapi kan enggak. Dimulai dari sekolah apa itu? Ya, pemimpinan supaya kalian bisa dapat apa namanya ilmu. Baru itu dalam konteks organisasi. Dalam konteks orangnya, tiba-tiba ada yang mau calon jadi ketua sama, atau ada yang mau calon jadi gubernur, ada yang mau calon jadi presma. Dia akan melakukan propaganda dan komunikasi massa. Pasti, nggak bisa ditawar-tawar. Dia perlu komunikasi massa. Untuk apa? Untuk meyakinkan orang, aku punya massa. Dengan aku punya massa, aku siap mengikuti kontestasi. Ada orang bisa masuk sana oleh pilih 3. Hah? Tapi belakangan ada juga bisa butuh 15 yang tak perlu 12. Jadi dia sendiri mencoblos dirinya masuk. Ya, tapi itulah proses demokrasi di dalam kampus. Tapi kalau kita bicara realita, ya dulu lah zaman saya. Misalnya Semaf yang diambil 15 ya, yang daftar misalnya 40. Semaf yang diambil 4, yang daftar tapi 22. Jadi kalau kita nggak mampu melakukan proses komunikasi massa dan proses propaganda sebagai mahasiswa ke dalam pikiran orang-orang yang ada di dalam kampus supaya dia yakin memilih kita menang nggak? Menang nggak? Menang nggak? Enggak. Kayak mana kita mau menang? Gak ada yang milih. Betul nggak? Jadi yang paling penting dalam proses komunikasi massa ini apa? Si Martin dari ketua komunikasi siapa yang pilih? Hah? Waktu dia Martin dari orang tua. Si Martin dari ketua komunikasi siapa yang pilih? Kenapa dia bisa terpilih jadi ketua satu? Berarti dia bisa melakukan komunikasi massa, betul nggak? Kalau sadari itu berarti, sadari atau tidak sadari, kau sudah melakukan proses komunikasi massa yang di dalamnya mendoktrin pikiran orang untuk memilih kita. Saya 2000 berapa ya? 14 calon presiden mahasiswa di UNIMED. Sebelum calon presiden mahasiswa yang harus dilakukan komunikasi massa. Dan udah menang nih senat ada 41. Presiden mahasiswa berapa orang? Gimana kita habisi 40 orang? Di situ propaganda bermain. Ya kan? Apa yang kita sampaikan kepada orang, apa yang kita jual, apa yang kita tekankan di kepala orang untuk dia yakin, percaya bahwa kau harus ikut. Aku bisa mimpin kalian. Kau akan aman kalau ikut. Kami akan menggaransi kalian terlibat kalau
ikut. Kami punya programnya A, B, C, D. Disampaikan dan menyampaikannya tajam supaya masuk di kepala orang. Orang yakin, orang percaya. Lobby-lobby terjadi proses lobby-lobby, terjadi proses pemilihan. Siapa yang memenangkan, berarti itulah yang mampu memainkan propaganda pikiran psikologis orang untuk memilih dia paling tinggi. Alhamdulillah waktu itu saya berhasil. Berarti saya berpikir propaganda yang kita mainkan sama kawan ya, kayak berpikir dulu. Berarti propaganda yang kita buat berhasil. Kenapa? Kita bisa jadi presiden mahasiswa. Berarti yang dibuat si Martin, propaganda dan komunikasi masa dia berhasil. Dia bisa jadi udah makan orang itu. Nah, wasatman itulah. Dia bisa jadi wasatman. Kira-kira itulah. Lebih baik kita banyak tanya jawab, ya kan? Yang pasti, Linda, saya cuma mau bilang bahwa yang saya sampaikan ini hanya perkataan. Saya hanya berharap sebenarnya setelah ini kalian kan semua punya handphone. Ini apa namanya? Handphone. Smartwatch. Ya kan? Smartphone. Handphone yang smart. Setelah ini kalian bisa searching propaganda itu apa, karena dengan keterbatasan waktu kita nggak mungkin bisa share begitu banyak, dan menyampaikan materi propaganda ini nggak kayak materi kepemimpinan, nggak kayak materi apa namanya ya ini leadership atau apa yang memang memberikan contohnya itu banyak untuk di kalangan kampus. Propaganda ini contohnya itu terlalu banyak ini tataran politik praktis. Nah, kalau saya membahas propaganda di politik praktis, saya harus menjelaskannya dari hulu ke hilir, dari A sampai Z. Waktunya tak cukup. Makanya saya jadi ganti contoh sana, ganti contoh sini, ganti contoh sana, supaya saya harap paling tidak kalian memahami tentang apa itu propaganda secara simpel. Saya mau ambil satu contoh. Contoh ini saya ambil dari kisah nyata, supaya kalian paham bahwa bagaimana propaganda itu berjalan di dunia internasional. Jadi ada satu orang ini propaganda dan mencipta kondisi yang kayak di Samsung dari Mossad. Ada yang tahu Mossad apa? Hah? Jadi kalau Amerika punya CIA, Indonesia apa namanya? BIN. Indonesia ada BIN, Badan Intelijen Negara. Amerika ada CIA, ada F-16 Inggris, ada Mossad Israel. Jadi suatu hari ada orang namanya Eli Cohen. Dia lagi kesusahan. Dia tinggal di Tel Aviv. Melamar kerja di sana kemarin, sampai suatu hari panggilan interview palsu datang dari dia. Jadi panggilan interview palsu itu yang manggil Mossad. Tapi seolah-olah ya ini kerjaan biasa, Mossad namanya. Dan ternyata orang ini tingkat intelektualnya sangat tinggi, sangat pintar, orang cerdas. Cuman sulit dapat pekerjaan yang mapan di Israel. Jadi kerjaan di surat kabar, apa? Dikasih
disuruh mengantar surat ke satu alamat, tapi dikasih alamatnya palsu. Jadi kalau dia disuruh mengantar ke depan, aslinya alamatnya di sini. Eli Cohen bawa suratnya dari kantor fake, kantor itu kantor palsu, mengantar surat. Itu tes pertama dari Musa. Begitu dia sampai, dia lihat gedungnya, dia lihat suratnya, dia langsung putar badan. Apa yang ditangkap Musa bahwa dia cerdas, gak mungkin surat ini diantar ke kantor ini. Ini nggak masuk akal. Walaupun surat itu ditujukan ke alamat kantor itu, dia antar tepat ke seberangnya, walaupun alamatnya salah. Dia pakai insting bahwa ini pasti yang tulis ke saya salah tulis nomor, pasti ada kemarin. Itu tes Mossad. Jadi kalau dia antar itu sesuai nomor, walaupun kalau orang pakai akal sehat pasti alamat itu salah. Dan kelihatan ke depannya, Mossad menganggap bahwa orang ini punya tidak bagus. Dia nggak sembarangan ngantar surat walaupun suratnya salah alamat. Singkat cerita, besoknya dipanggil, dikasih penjelasan bahwa Mossad itu agen paling strategis, agen paling bergengsi. Bukan cuma di Israel, tapi Mossad itu kan salah satu intelijen paling bergengsi di dunia. Berniat merekrut Eli Cohen. Dia direkrut, ya ditawarkan gaya. Dia orang susah betul tinggal di Tel Aviv. Jadi rumahnya nggak ada kulkas, nggak ada apa, nggak ada TV gitu. Di zaman itu, dia masuk. Syaratnya kalau orang masuk ke agen khusus, istrinya pun nggak boleh tahu dia kerja apa. Jadi dibuatkan identitas pekerjaan palsu dan lain-lain. Dibuat. Ini ditraining 3 bulan. Training 3 bulan, diajarkan ilmu intelijen, diajarkan pakai senjata, diajarkan yang lain. Ya, latihan ekspres, latihan kilat, dilatih sama pelatih terbaik. 3 bulan, Eli Cohen siapa dia? Datang ke rumah, dia bilang kantor saya yang baru, tugasnya saya keluar negeri. Dia dibawa Mossad. Jadi bayangkan propaganda itu terjadi. Dibawa Mossad untuk bertugas di Argentina. Begitu sampai ke satu tempat, dia masuk ke satu kamar. Semua barang yang ada di badannya, baju, celana, jam tangan dilepas. Masuk ke kamar satu lagi, masuk ke lemari satu lagi, dikasih semua barang-barang baru, baju, jam tangan, sepatu, yang semuanya barang brand, barang mahal. Begitu keluar udah disiapkan mobil bagus, mobil mewah, udah disiapkan supir, dikasih identitas palsunya sebagai pengusaha ekspor impor. Israel punya target, duta besar Suriah untuk Ukraina waktu itu adalah Jenderal Al-Hafiz. Eli Cohen diberikan dana berapapun oleh Mossad. Tadi ini orang susah kan untuk bisa menjalin hubungan dengan duta besar Suriah itu Argentina. Dengan jaringan negara yang dia bawa, dengan kemampuan finansial yang disiapkan oleh negaranya, dia mulai mendekat. Al-Hafiz ini punya partai. Eli Cohen pengaruhi Al-Hafiz. Pengaruh itu apa? Waktu itu musuh terbesar Israel itu Suriah, negara yang berbatasan langsung. Mereka sering perang langsung. Apa yang dia lakukan? Dia propaganda pikiran duta besar. Nah, di identitasnya yang seluruh orang tahu, Eli Cohen ini adalah warga negara Suriah. Dia tadi warga negara Israel. Dikasih identitas baru menjadi warga negara Suriah. Namanya dari Kamil Amin Abed. Dia ambil nama dari Suriah. Dia bilang sama Al-Hafiz, ayahnya orang Suriah. Sampai pertemuan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan.
Mossad sudah mendesainnya supaya kalian menjadi orang kaya, pengusaha besar. Sampai dia cuci pikirannya Al-Hafiz untuk maju jadi calon presiden Suriah. Untuk apa? Suriah adalah musuh terbesar Israel. Kamil Tabet atau Eli Cohen itu bilang, berapa kau butuh dana? Saya siapkan. Kau maju jadi pemimpin Suriah. Saya orang Suriah. Saya mau kawan saya jadi presiden. Kembalilah mereka semua ke Suriah. Al-Hafiz dan lain-lain mulai kampanye. Si Kamil Tabet yang membiayai kampanye Al-Hafiz. Dia biayai semua. Yang notabene dia adalah agen dari musuh terbesar Al-Hafiz dan negaranya. Sampai Al-Hafiz itu terpilih sebagai presiden Suriah. Kamil Tabet diangkat sebagai penasehat khusus presiden. Bayangkan betapa bahayanya propaganda asing. Seorang presiden negara perang langsung dengan Israel, tangan kanan penasehat khusus pribadi presiden adalah agen Mossad dan negara lain. Sampai pada akhirnya Kamil Tabet dipercaya Presiden Al-Hafiz menjadi wakil menteri pertahanan di Suriah. Bayangkan, menteri pertahanan itu mengatur seluruh pertahanan negara dan mengatur kapan kita perang. Itu wakil menteri pertahanan di Suriah yang notabene warga negara Israel. Dia propaganda terus situasi politik di Suriah. Dia cuci pikiran orang seolah-olah menteri pertahanan ini berkhianat. Otomatis orang sungkan karena dia adalah donatur terbesar Presiden Suriah waktu maju. Dia bocorkan waktu itu informasi yang sangat vital bahwa Suriah sedang membangun pangkal militer baru untuk menyerang Israel. Saat itu setiap malam dia kirim pesan, pakai pesan di Morse. Malam itu terjadi keributan di petinggi Mossad. Salah satu petinggi mau pangkal dihancurkan, salah satu direktur Mossad tidak tahu. Kenapa? Yang tahu informasi ini hanya 4 orang. Salah satunya Kamil, salah satunya presiden. Kalau pangkal diserang, presiden pasti cari seorang pengkhianat. Tapi Mossad bilang kita akan 2 kali punya agen menjadi menteri pertahanan di Suriah. Dihajar malam itu sama Suriah seluruh infrastruktur baru angkatan perang Israel. Terkejut presiden. Kenapa Presiden Al-Hafiz terkejut? Dia cuma sampaikan ini ke 3 orang, 4 sama dia. Dia tinggal bilang pengkhianat yang cuma ada 3, periksa dia. Ketangkaplah Kamil Tabet. Karena siklus itu udah tinggal orang dekat. Kenapa saya sampaikan cerita ini? Dari sini kalian semua mahasiswa kalian bisa berpikir alurnya. Nah itu alur yang saya singkat dari dulu ke hilir, bahwa begitulah cara propaganda di dunia ini bekerja. Dia bisa mencuci pikiran satu orang, dia bisa meyakinkan orang lain untuk jadi presiden. Orang yang nggak punya uang dia kasih uangnya, orang yang nggak punya pasukan dia kasih pasukannya, orang yang nggak punya pengaruh mereka ciptakan pengaruhnya. Jadi kawan-kawan sekalian jangan heran kalau tiba-tiba kalian lihat ada orang yang biasa-biasa aja, tiba-tiba seluruh media meliputnya sebagai pejabat yang baik, pejabat yang bagus, pejabat yang kerjanya pro sama rakyat. Nah ini mahasiswa, jangan mudah dibohongi sama itu. Yakin dan percaya sudah disiapkan. Nama siapa? Akbar. Ini kalau si Akbar tiba-tiba ada agen asing dukung Akbar. Besok negara yang mendukung
dia bilang panggil 50 media yang ada di Sumatera Utara. Saya bayar semua tiap bulan. Apapun yang dibuat Akbar, puji. Dia bukan mahasiswa ini. Apapun yang Akbar buat, puji. Besok kalau Akbar 1 minggu terkenal begini, betul nggak? Ya, semua meliput. Dipanggil kalau sama rektor. Kau bilang sama rektor, Pak Rektor, saya bantu mengingat di beasiswa kalau ada yang kurang. Saya punya kenalan di luar negeri. Tahun depan kau bisa jadi wali kota. Kenapa? Yang 1 minggu pengaruh itu terkenal di Unimed, dalam 1 tahun dia bisa terkenal di seluruh kota Medan. Kenapa? Seluruh media yang ada di Sumatera Utara dibayar sama siapa? Sama cukupnya. Komunikasi masanya dipengaruhi, propaganda masuk lewat media. Mereka lakukan komunikasi massa, kontrol media yang mempropaganda pikiran orang. Gak ada satu media yang boleh menceritakan jelek tentang Akbar. Akbar hebat, Akbar top, Akbar punya kemampuan memimpin. Medan nanti ada 10 media yang mengirim, Medan harus dipimpin anak muda. 10 media lagi menjelek-jelekan wali kota yang sekarang, 10 lagi memberitakan tentang kehebatan si Akbar, 10 lagi meliput latar belakang keluarga. Dalam 1 tahun tercipta nggak kekaguman baru terhadap Akbar? Tercipta kan? Apa penghalangnya kalau dia tiba-tiba mau maju jadi pejabat? Citra udah bagus, semua orang yakin, semua orang senang, semua orang pengen nih sekarang Akbar. Kalau Akbar pokoknya paling satu jadi wali kota, walaupun masih. Kendalanya apa? Uang, balik politik. Apa cukupnya bilang? Uang saya siapkan. Akbar jadi nggak ada jawab. Akbar jadi amin kenapa? Begitu si Akbar terpilih, dia bakal mementingkan kepentingan masyarakat yang milih dia atau orang yang dari awal membuat dia terkenal, membiayai media, sampai membiayai pilkada dia. Siapa yang dia pentingkan? Siapa yang dia pentingkan? Karena dia sadar betul, kalau aku melawan sama bosku ini, sama cukongku bisa memunculkan tokoh baru, cukongku akan bayar media, cukongku akan perbaiki citra orang baru, dan dia akan modal orang baru untuk gantikan aku. Betul kan? Sehingga apa? Banyak tokoh-tokoh politik yang begitu terpilih lebih mementingkan kepentingan orang-orang yang mensupport dia, membangun propaganda untuk dirinya, memodali dirinya daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ini yang kalian harus pahami juga. Jadi makanya saya bilang cerita persoalan propaganda ini rantai setan, rantai yang terus berkesinambungan, Yang kalian harus pakai untuk melihat sebuah propaganda adalah pakai logika terbalik. Kalau ada tiba-tiba pemimpin yang muncul cepat kali, tiba-tiba media semua muji-muji, tiba-tiba semua komentar muji-muji, komentar itu kan tinggal bayar. Kalau ada pemimpin yang terlahir secara instan, kalian harus lihat, pahami track recordnya, lihat rekam jejaknya, dan baca satu persatu komentar itu. Pada akhirnya kalian akan sadar, komentar per komentar berkaitan, bahwa mereka tidak mengirim satu opini yang sama. Paham ya? Paham ya? Jadi intinya bahwa belum tentu yang kalian lihat sehari-hari, lihat kebanyakan itu adalah sesuatu yang terjadi secara alamiah, belum tentu. Hampir semua kejadian yang kita saksikan sehari-hari itu adalah by design. Saya pernah punya buku berapa konspirasi Gus. Bukunya hilang dari pos. Saya kalau pokoknya ngambil salah satu adik-adik pasti pinjam buku itu bagus. Gimana ketawa? Bukunya bagus,
kemudian berpikir bahwa jangan-jangan buku itu juga konspirasi gitu. Jangan-jangan buku itu juga dilahirkan untuk propaganda pikiran orang. Bahwa dia punya dasar bahwa Titanic itu sebenarnya sengaja bukan menabrak gunung es. Yang orang lihat sebenarnya Titanic itu apa? Nabrak es? Enggak. Bahwa buku itu membongkar tenggelamnya Titanic itu karena ada salah satu negara adidaya yang sedang menguji alat perang. Titanic waktu itu kapal paling besar di dunia, paling bergengsi dan paling mahal. Dia uji alat perang yang Titanic, berhasil. Berarti kita bisa menghancurkan kapal musuhnya paling besar. Bahwa tsunami Aceh itu bukan apa namanya bencana yang terjadi secara alami, tapi ada satu negara yang sedang menguji alat perang biologis supaya bisa menciptakan bencana perang yang dikirim ke satu negara bukan hanya bisa lewat nuklir tapi lewat bencana alam, bahwa gempa bisa diciptakan, bahwa tsunami bisa diciptakan. Dan kalau negara yang tak senang dengan Indonesia, dia bisa buat tsunami, ratusan ribu orang bisa mati tanpa satupun peluru yang datang ke negara. Jadi ini semua rangkaiannya banyak, rangkaiannya panjang. Begitu. Maka saya bilang setelah ini kalian harus lihat handphone, baca persoalan-persoalan terkait propaganda, cipta kondisi, doktrin, pelajari lebih lanjut. Itu kalau pelajari lebih lanjut, kita bisa diskusi sambil merokok, sambil ngopi di luar. Kalau ini kan komunikasinya terbatas. Oke, saya kira itu saja. Selanjutnya kita tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat luar biasa sekali dari kita. Selanjutnya untuk adik-adik atau yang bertanya tentang materi yang sudah disampaikan, untuk dijawab pertanyaan, dipersilakan. Izin mengucap terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Idris dari